Siapapun saja yang mendidik anaknya semenjak kecil, maka pasti anak ini ketika dewasa akan membahagiakan kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Moga sedaya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Bahra Judik Malyan, Jadlana bil Ghufran. La ilaha illallah. Rabbana nasta'fik, Rabbana nasta'fik, walana dhannun fik, ya raja ahlal iman. La ilaha illallah. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله. يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي، جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا
الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: من أدب ابنه صغيرا أقرت عينه كبيرا. Amma ba'd, yang saya muliakan, yang saya hormati segenap keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Azhar, wa fi muqaddimatihim, kepada pengasuh Pesantren Al-Azhar Jaya Al-Haj Syafi'i bin Abbas. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat, walafiat. Allah berikan kekuatan untuk bisa terus melanjutkan perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap Dewan Asatid dan Asatidah Pesantren Al-Azhar kesemuanya, dan juga tak lupa yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para alim, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat hadir juga di tengah-tengah kita. Kiai Haji Fakhruddin Manan, dan juga hadir di tengah kita Bapak Kiai Ali Mahrus, dan juga tak lupa kepada Kiai Ali Abbas yang sudah memberikan sambutannya di acara yang insyaallah penuh dengan rahmat dan barakah ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, nikmatul Islam, nikmatul iman. Allah dadosaken kula panjenengan tiyang iman, tiyang Islam. Allah jadikan saya panjenengan orang-orang yang percaya datang Gusti Allah, iman datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan monggo para bapak, para ibu nggih, nikmat niki disuwunaken teng Gusti Allah, mugi-mugi dilanggengake sampai di penghujung umur, sehingga semoga ditutup kelawan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Yaitu diperintah kalau panjenengan kangge jaga iman, jaga Islam. Terus pun dijaga iman, jaga Islam, berhadir barawo, tidak lain dan tidak bukan melampaui perintah Gusti Allah, melampaui sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad.
Dan di antara ngelampai ajarannya Gusti Allah, ngelampai ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendidik anak. Ngenalaken teng yuga kula panjenengan teng Gusti Allah, dikenalaken teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibuat cinta datang Gusti Allah, cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempatnya adalah pondok pesantren yang sampai saat ini semenjak ratusan tahun yang lalu bahkan ribu selalu berjuang mendidik generasi-generasi pecinta Gusti Allah, pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang selalu berjuang untuk membela agama Islam, mengenalkan kepada umat agama Islam sehingga tersebar di bumi Nusantara Indonesia, di antaranya sampai tentutur ini dengan nama besar Kiai Abbas rahimahullah rahmatan abrar. Jadi Bapak Ibu, saya panjenengan ini kalau mau bela Islam sekarang tidak usah cari tembak, tidak usah. Buatan usahanya kalau betul, buatan usah sinten sing bagi betul. Saya panjenengan para bapak, para ibu, ke mau bela Islam zaman sekarang ini untuk jihad fisabilillah, ini adalah caranya. Bapak-bapak kerja dengan semangat madosi harta rezeki kan halal, dengan niat kaki belanja anak teng pondok teng pesantren, masya Allah, sampai sakit ngatamakan kitab Ihya Ulumuddin ini, kitab yang sangat luar biasa yang menjadi tondo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu-ibu kalau kepingin mondokkan anaknya, cucunya, ponakannya di satu pondok pesantren, bingung pondok niku Ahlus Sunnah wal Jamaah apa boten, tang letaken mawon ngaji Ihya Ulumuddin apa boten. Itu tegarane. Tanyakan ngaji Ihya Ulumuddin atau tidak. Tanyakan cinta datang Imam Ghazali apa boten. Kalau ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji Bidayatul Hidayah, ngaji Minhajul Abidin, ngaji Al-Arba'in, maka itu berarti pecinta Imam Ghazali dan tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah selamat dunia sampai akhirat. Setunggal wekdal para bapak ibu nggih, Nabi duduk sama sahabat-sahabat. Tidak berselang lama ada satu orang lewat, agak jauh lewatnya, terlihat sama Nabi dan sekelompok para sahabat. Terus sahabat ini para hadirin para bapak ini ngerasani orang yang lewat barusan itu. Jadi yang lewat itu masih seger, masih sehat, gitu. Mikul alat kerja, sama kini pacul dan semisalnya untuk kerja, lagi berdamel lewat. Terus nyaut sahabat, man, coba segernya dan warasnya serta sehatnya digunakan untuk bela agamanya Allah. Kanjeng bela Kanjeng Nabi Muhammad untuk bela Islam lawan orang kafir, api pasti. Dan ternyata omongan tersebut didengar oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi mirem. Kemudian bagaimana sikapnya Kanjeng Nabi Muhammad? Terus responipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Apa Nabi kemudian mengiyakan cocok, tepak pun kerja-kerja?
Ternyata para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi langsung dawuh teng para sahabat niki. Dan secara umum teng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad yang artinya para sahabat saksenono. Saksikan kalau seandainya dia keluar dengan alat kerjanya dengan niat untuk cari yang halal, dengan niat supaya tidak meminta-minta kepada manusia, dengan niat supaya hasil kerja yang halal kangge belonjone keluarga, anak istri, anak sekolah, belanja di dapur, kersane kang ditahan itu halal, saksikan bahwa fi sabilillah dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sumpah para bapak, para ibu, pengapunten wonten tiyang medamel kelawan niat seperti barusan, kemudian bejah ketika kerja, meninggal ketika kerja, syahid langsung surganya Gusti Allah. Tapi saksikan para sahabat, seandainya dia keluar dengan niat untuk bangga-banggaan dengan dunia, akeh-akehan duit, api-apian sepeda motor, api-apian motor, api-apian rumah, akeh-akehan gelang, kalung, aksesoris, api-apian HP, bahwa fi sabilis syaitan, berarti dia berada di jalannya syaitan. Waliyadzubillah bapak ibu nggih, gadah niat kados barusan, kemudian tengah-tengah kerja pecah meninggal dunia, maka bukan surga neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Sama bapak ibu. Angge para hadirin dilihat sama-sama kerja, sama-sama medamel, sama-sama megawe, sama-sama berusaha, tapi gara-gara niat berubah hasilnya. Yang satu bisa mengajak ke surga, yang satu bisa menjerembabkan kepada api neraka. Melane Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal saya panjenengan tergantung niatnya. Berjuang untuk jalan Allah, surga. Berjuang untuk kepentingan pribadi, ya lain lagi. Kerja untuk cari yang halal, sepeda minta-minta untuk belanja anak istri, surga. Kerja untuk api-apian dunia, lain lagi. Sama kegiatannya, akan tapi niatnya berbeda, hasilnya berbeda. Angge. Sehingga para bapak, para ibu nih, wabil khusus para bapak niki, saya ucapkan selamat berjuang panjenengan yang di luar sana mencari rezeki yang halal dengan semangat juga dengan penuh sabar, boten sampai maksiat, boten sampai nipu, boten sampai nyolong, boten sampai nganakno duit, boten sampai akad yang haram. Panjenengan adalah pejuangnya Allah. Panjenengan adalah pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak Allah yang akan membalas, dan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda besar Nabi Muhammad bersabda, man addaba ibnahu saghiran aqabat ainahu kabiran. Siapapun saja yang mendidik anaknya semenjak kecil, maka pasti anak ini ketika dewasa akan membahagiakan kedua orang tuanya. Napa yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad bapak ibu, didik anak semenjak kecil? Napa? Didik anak kelawan ilmu agama. Mendidik anak dengan cinta datang Gusti Allah. Didik anak dengan cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik anak supaya
supados apal sifat-sifatnya Gusti Allah. Dede anak supados cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Berhubung nanti di sekolah ke umum saya. Cuman pengapunten kritik saking kula Bapak Ibu nggih. Insyaallah di sini tidak ada kritik dari saya, kritik membangun di sekolah kan umum saja, pendidikan agamanya tidak ada. Ini yang iman. Pengapunten Ibu banyak, banyak sudah bertitel ngaji Quran boten saged. Boten semrep teng mriki wonten napa boten. Teng Banyangi kota banyak itu. Mohon maaf, titelnya berderet, rukun sholat boten semerep. Wuduknya salah, gimana? Akankah ini tujuan kita diciptakan kepada Gusti Allah? Akankah ini tujuan saya panjenengan sebagai orang tua dibagi anak keturunan? Sungguhlah menyusahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penyebab utama akhirnya anak ngelama sama bapak emaknya, ngelama kurang ajar. Napa bahasa mereka kurang ajar? Nggih ngelama niku nggih. Nyengit. Bahasa Inggrisnya canggolan. Inggris muncar Pak Yai Korudin. Di zaman Sayyidina Umar Bapak Ibu ini kisah nyata. Nah di kali Sayyidina Umar sudah jadi khalifah Amirul Mukminin. Kanjeng Nabi Muhammad sampun beja kepemimpinan Islam muslimin dipimpin kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya Abu Bakar Siddiq beja ganti Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau suatu hari didatangi oleh orang yang sudah sepuh, menghadap kepada Sayyidina Umar, kemudian berkeluh kesah ini bapak ini. Ngapunten Sayyidina Umar, kula niki suwanteng mriki kangge niat wadul. Saya niat untuk berkeluh kesah. Bagaimana? Nggih, Sayyidina Umar, saya punya anak ngelama. Sayyidina Umar tambeng. Dikawan dikengkeng ngilen, ngetan. Disuruh sholat, gitaran. Disuruh Jumatan, turu naik kapal. Naik kasur itu kapal itu. Selalu membantah saya, bahkan menyusahkan saya, bahkan membentak saya. Dan saya sudah tidak mampu Sayyidina Umar, buatan mampu pun kula. Jadi Bapak Ibu nih, zaman dulu kalau anak kurang ajar, bapak bisa lapor, emak bisa lapor. Sekarang terbalik. Sekarang terbalik. Anak diantem bapak, anak bisa lapor. KDRT, kejahatan dalam rumah tangga. Mendengar keluh kesah pengaduan orang tua tersebut, naik pitam Sayyidina Umar, ngamuk marah. Sayyidina Umar ibu disebut sama Nabi Muhammad Al-Faruq. Kanjeng Nabi yang ngasih julukan Al-Faruq, yang membedakan antara hak dengan yang batil. Yang benar siapapun saja dibela, walaupun orangnya tidak disenangi. Yang salah siapapun disalahkan, walaupun orang tercintanya. Ada kisahnya lagi. Marah Sayyidina Umar, perintahkan kepada aparat pada saat itu, cari anaknya bapak ini, tangkap, mau saya sidang. Siap. Tidak berselang lama, tertangkap si anak, dibawa dihadapkan kepada Sayyidina Umar. Yang masih ada bapaknya, bapak belum pulang ini.
Seketika dengan wajah penuh dengan amarah Sayyidina Umar ngomong sama anak tersebut, "Hei anak, kamu tahu tidak kenapa kamu didatangkan di sini?" Kata Sayyidina Umar, "Kamu ditangkap, kamu melakukan tindak kriminal." Kenapa Sayyidina Umar? Ini siapa? Oh, enggak, bapakku loh nih. Bapak kamu datang ke sini ngewadurno kamu ngelamak, kurang ajar, dak nurut, menyusahkan, durhaka. Seketika anak ini langsung nunduk, bapak ibu ketangkep basah. Marah sih Umar. Kamu tidak iman sama Gusti Allah, kamu tidak percaya sama Kanjeng Nabi Muhammad, apa kamu tidak percaya sama Quran, apa kamu tidak percaya sama dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad? Fala takul lahumma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jangan ngomong sama bapak emak. Ini bapak ibu kalau saya ngartikan apa bahasa tugungnya? Le tumbasno gula. Apa itu? Bahasanya apa itu bapak? Gitu. Gitu saja dilarang sama Allah. Apalagi jawab berdiplomasi, mak kesel mak. Saya teko sekolah mondok mak sik ta mak. Jangan kau hardik kedua orang tuamu. Berucaplah dengan mereka dengan ucapan yang lemah lembut. Jangan sampai nadanya anak di atas nada ucapan orang tua. Allah. Gimana? Semoga anak panjenengan seperti itu Bapak Ibu nggih. Kalau enggak jangan ngomong-ngomong nggih. Saya tidak tahu soalnya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa Nabi juga bersabda, rahimallah imra'an samhan ala birri waladih. Semoga dirahmati oleh Allah orang tua yang banyak maafkan anak. Nah ini Bapak Ibu nih, untuk zaman sekarang ini sampai ulama bilang Bapak Ibu, anak gak gudo sama orang tua itu sudah hebat. Kalau ada anak gak goda sama orang tuanya, top itu sudah untuk zaman sekarang. Nabi doakan Bapak Ibu panjenengan yang banyak maafkan anak. Pasti banyak salah anak panjenengan. Buat jengkel, buat marah. Hati-hati Ibu nggih. Hati-hati panjenengan ngomongnya nih hati. Kalau ini kena ngelama, nanti ngelama betul gitu. Hati-hati bapaknya pengapunten nggih. Jangan sampai gara-gara marah keluar ucapan ngawur. Pengapunten itu namun contoh. Terus ngomong semangatnya, gendeng kok. Ya gendeng temenan gimana terus? Bajingan kon, terus jadi bajingan sampai tua gimana Pak? Ucapannya bapak, ucapannya mak mandi. Malaikat lewat ditulis terus. Ada Habib Hadi bin Abdullah Haddad, waliun min awliyaillah di Banyuwangi Bapak Ibu. Itu diceritakan kalau sudah marah sama putra-putrinya, nggih. Kalau sudah marah sama putra-putrinya, ngamuk sudah. Apa beliau lakukan? Ngomong gini, Allah yahdi. Semoga kamu dikasih petunjuk sama Allah. Nasara. Allah yahdi. Itu sampai cerita putra-putrinya cerita, Habib Hadi kalau sudah marah, itu nyokot tangannya Ibu. Agar supaya mulutnya tidak ngomong ngawur sama anaknya. Dan yang perlu direnungkan, jangan sampai ngeslong remnya. Karena bagaimanapun nakalnya anak, tetap anak kita. Seandainya pun sudah terlampau melewati batas, pun pasrahkan sama Allah, doakan semoga dapat yang terbaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Marah Sayyidina Umar Bapak Ibu kepada anak ini. Akhirnya Sayyidina Umar memutuskan untuk dihukum. Hukum. Mengetahui anak ini dia akan dihukum sama Sayyidina Umar, akhirnya dia memberanikan diri. Sayyidina Umar, pengapunten. Nggih terus
Kula niki yuga kang ngelamak teng bapak. Nilres niki bapak kula. Betul Sayyidina Umar, saya kurang ajar. Saya ngelamak sama bapak. Saya tidak nurut sama bapak. Saya ngelawan sama bapak betul, dan saya siap dihukum, siap. Cuma Sayyidina Umar saat dari panjang hukum kula badhe tanglet teng panjenengan. Saya mau tanya. Takun apa? Sebagaimana anak, katanya anak ini. Sebagaimana anak dalam agama Islam wajib berbakti kepada orang tua, senangkan orang tuanya, doakan orang tuanya, cari ridhonya, cari senyumnya. Itu sebuah perkara yang wajib. Apa juga ada dalam Islam Sayyidina Umar, saya tanglet Sayyidina Umar, orang tua juga wajib bakti sama anak. Anak wajib bakti sama orang tua, itu agama Islam. Apa juga ada dalam agama Islam ajaran orang tua juga wajib berbakti kepada anak? Apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab? Yo, oh no. 3 kewajiban orang tua sebagai bentuk bakti kepada anak. 1, ayyan taqiya ummah. Yang kedua, wa yuhassina ismah. Yang ketiga, wa yu'allimahul Quran. Bentuk kebaktian orang tua kepada anak yang pertama, mencari calon ibu yang baik-baik. Berarti pranikah ini. Mencari calon ibu yang baik-baik, yang takut sama Allah, yang pemalu, yang beribadah, rajin salat, nutup aurat, dari keluarga baik-baik. Yang kedua, memberikan nama yang bagus. Yang ketiga, dididik dengan didikan Al-Quran, diajari Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu nih, mantun dawuh ngeten Sayyidina Umar, langsung anak ini instruksi. Pengapunten Sayyidina Umar. Anu apa? Saya sekarang mau nuntut balik sama panjenengan. Saya dilaporkan sama bapak saya kurang ajar ngelama, akhirnya ditangkap sama panjenengan, dihukum. Sekarang saya nuntut balik Sayyidina Umar, counter attack, comeback. Saya menuntut kepada panjenengan. Ternyata Sayyidina Umar, sebelum saya kurang ajar sama bapak, jauh-jauh hari bapak kurang ajar dulu sama saya. Sebelum saya durhaka kepada bapak, ternyata jauh-jauh hari sebelumnya bapak durhaka kepada saya. Bapak boten melaksanakan 3 perkara. Wow, Sayyidina Umar. Bapak yang pertama pas tempat kawin ngawur, boten teliti cari calon istri, sak nemu teng saben-saben langsung diangkut kali bapak. Tak jelas kadang-kadang. Pengapunten kadang-kadang sudah tabrakan kadang-kadang. Anggih truk tabrak kali bis besok teng dalam. Kalau pemuda-pemudi tabrakan kan besoknya keluar bapak. Mungkin selamat. Ulama mengatakan anak hasil zina kalau besar jadi namam, provokator. Masyaallah, salamah nasallahu. Emak saya bukan orang yang takut sama Allah Sayyidina Umar. Emak saya bukan orang yang cinta datang kaji Nabi Muhammad. Emak kula boten sembahyang, emak kula boten kudungan, seluaran cindek kelambian yu gengsi mai kelek kalau ngidul. Yang kedua Sayyidina Umar, nama saya elek, bapak ngawur maringi nami kula. Ditanya ibu, siapa nama kamu? Khunfusa. Namanya Khunfusa. Saya lihat di kamus bapak artinya apa? Coro. Kecoa itu. Ada jenisnya kecoa itu. Namanya Khunfusa. Tidak tahu mimpi apa kalau dinamakan Khunfusa. Jadi isi Sayyidina Umar, saya punya nama kecoa ini, coro.
Diabsen sama guru di Madrasah Aliyah program khusus Al-Azhar. Muhammad Agus hadir. Muhammad Wijaya hadir. Muhammad Jokowi hadir. Kecoa Khunfusa hadir. Isin wangsul Bapak bukan sekolah mandi. Khairul asma ma'ubbid wa ma'humid. Sebaik-baik nama Nabi Muhammad bersabda yang ada abdunya atau Muhammadnya di depan. Kalau perempuan, dia pokoknya namanya bagus, artinya ibu likulli imri'in lahu nasib min ismih. Setiap orang punya bagian dari namanya. Innakum satud'auna bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Kalian nanti sabda Nabi Muhammad akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat dengan nama kita sekarang Bapak Ibu dan nama Bapak. Tetap namanya nanti di akhirat. Dan nama adalah doa. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kasih nama anaknya yang bagus, yang punya arti bagus. Tidak harus bahasa Arab, bahasa Inggris tidak apa-apa. Bahasa Jawa, betul betul. Bahasa Madunten, betul betul. Kalau ditanya bahasa apa yang paling afdal, bahasa Arab. Quran bahasa Arab kan ini. Saya penyanyikan salat bahasa Arab kan ini. Ini bukan apa? Bukan fanatik kesukuan, betul betul. Saya ini keturunan Arab, bukan orang Arab, bukan. Keturunan Arab. Saya ini orang Banyuwangi asli, Laros, Pusing aslai. Lahir di sini. Keturunan Arab, nggih. Mbahnya mbah itu datang dari Hadramut. Hadramut niki Yaman ibu nggih. Yaman niki saking Togo terus ngene numpak pesawat. Sampai nanti. Hijrah dari Hadramut ke Indonesia untuk berdakwah. Kemudian tinggal di Bondowoso. Termasuk muridnya mbahnya mbah, itu namanya Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Makomnya di belakangnya Masjid Jami' Pasuruan. Dan termasuk muridnya Habib Ja'far bin Syekhon Ki Hamid Pasuruan. Mbahnya mbah ini akhir umur kemudian pindah ke Surabaya, wafat di Surabaya. Makomnya di selatannya makom Sunan Ampel. Dengan kalau ziarah Sunan Ampel itu ke selatan kan pasar-pasar itu nih. Itu nanti ketemu musola Panjenengan, belakangnya musola. Itu ada makom. Ada beberapa makam di situ. Makamnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, mbahnya mbah kami yang datang dari Hadramut untuk dakwah ke Indonesia. Nggih. Dan yang ketiga Sayyidina Umar. Bapak saya Sayyidina Umar tidak pernah didik saya Al-Quran, tidak pernah didik saya ngaji, tidak pernah ngajari saya caranya wudhu, caranya sholat, sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Gusti Allah, tidak pernah ngajari. Kalau rumongso bapak ini tidak mampu keilmuannya atau tidak mampu waktunya, tidak ada bapak nuntun saya ke madrasah dipasrahkan sama guru, tidak ada. Yucul ulone tambung nakal, tidak ngaji. Jadi pantas Sayyidina Umar, saya ini nakal tambeng, akhirnya kelama sama bapak saya. Akhirnya bapak ibu keadaan berubah, berbalik 180 derajat. Yang awalnya Sayyidina Umar bela ayah, nyalahkan anak, sekarang berbalik keadaan, bela anak, nyalahkan ayahnya, sambil menoleh Sayyidina Umar dengan penuh kemarahan, memaki-maki kepada orang tersebut. Kurang ajar. Ternyata sebelum anak kamu kurang ajar kepada kamu dulu yang kurang ajar kepada anak kamu. Akhirnya dihukum dua-duanya bapak ibu. Semoga menjadi renungan buat saya dan panjenengan kesemuanya. Pentingnya pendidikan, pentingnya saya panjenengan berjuang untuk bela Allah, untuk bela Islam bapak ibu, untuk bela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita mau seperti sahabat-sahabat Bapak Ibu, megang pedang, numpak jaran, bela Nabi Muhammad, melawan orang kafir sampai berdarah-darah. Takut kayaknya, wedi, takut tak bisa, takutan ngaku mawon pun. Monggo berjuang dalam bentuk yang lain, mumpung keadaannya membantu kita, mendukung kita. Musuh kafir yang nyerang secara fisik tidak ada. Kan buatan enten Bapak Ibu teng Togo, teng Banyuwangi, ada orang kafir harbi kan tidak ada. Yang merangi kita tidak ada. Dan ini perjuangan kita, jihad fisabilillah, didik anak kita untuk belajar ilmunya Nabi Muhammad, untuk kenal sunnahnya Nabi Muhammad, supaya mendapatkan ridha Allah, supaya mendapatkan ridhanya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kita kesemuanya bahagia di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Monggo sedaya ya Nabi, alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi, salam ya Rasul, salam alaika ya Habib, salawatullah alaika, man ra'a wajhaka yas'ad ya karim al-walidaini, fil mubarak wirduna yauman nusyuri ya Nabi, salam. Siapa yang memandang wajahmu wahai Nabi akan bahagia selamanya. Ya Allah, muliakanlah kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, bisa berjumpa memandang Nabi Muhammad sebelum di akhirat ya Allah, di dunia ini ya Allah, lewat mimpi ya Allah, dalam keadaan terjaga ya Allah. Wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa blighil mukhtar anna. Ya Allah, muliakan arwah-arwah kami, arwah orang tua kami, arwah guru-guru kami, kumpulkan mereka dengan rohnya Nabi Muhammad. Min salatin wa salami sallallahu wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Terakhir, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ya Allah di sore hari ini, di siang hari ini ya Allah, puncaknya husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah apa yang kami minta ya Allah. Hajat-hajat dunia kau berikan kemudahan kepada kami,
hajat-hajat akhirat keampuni dosa-dosa kami. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah pemberianmu yang tiada batas ya Allah. Min ya kal jisami sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu para hadirin, para rabuh, para jamaah, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten kan saged kula aturaken mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barakah. Semoga berbarengan dengan rahmat hidayah dari Allah, terbuka hati saya panjenengan kesemuanya. Buyar saking pepanggihan teng mriki tambah semangat kangge ibadah teng Gusti Allah, tambah semangat kangge nglampahi lapanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tambah semangat untuk berjuang mendidik anak-anak kita sepantas cinta datang Gusti Allah, cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Walebihnya mohon maaf. Ada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.